Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi seorang pengembala, hal yang berharga dalam hidupnya adalah hewan gembalaannya. Bagi seorang bapak, yang berharga adalah anak dan istrinya. Dan bagi seorang pemuda, yang berharga dalam hidupnya adalah kekasihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita kehilangan sesuatu hal yang kita sukai, yang kita cintai, dan yang berharga dalam hidup kita, pasti kita akan merasa sedih dan berusaha untuk menemukannya. Dan saat kita menemukan yang hilang tersebut, rasa bahagia pasti akan menyelimuti hati kita. Tetapi bila kita gagal menemukannya, rasa sedihlah yang kita rasakan. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah hari ini dalam Injil Lukas berkisah tentang orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat merasa bahwa tidak mungkin Yesus yang dianggap Mesias oleh banyak orang mau makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus mengetahui sungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Dan Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang dan seorang perempuan yang kehilangan sebuah dirham. Ada 100 domba, dan jikalau yang seekor hilang, pastilah ia pergi mencari yang hilang itu, bahkan rela meninggalkan yang 99 ekor lainnya. Dan ketika berhasil menemukannya, pastilah bergembira dan bersukacita. Begitu juga seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Dan dari 10 dirham yang ia miliki, perempuan itu pergi mencarinya. Dan ketika berhasil menemukannya, sukacitalah yang dirasakan oleh perempuan tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini menegaskan betapa besarnya cinta dan belas kasih Allah kepada manusia. Allah tidak pernah berhenti untuk meninggalkan orang-orang yang berdosa. Justru Allah selalu berusaha untuk mencari dan memanggil orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Kasih dan cinta Allah kepada manusia ditunjukkan dan ditampakkan dengan mengutus putranya ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Allah tidak ingin satupun manusia hilang dan jatuh dalam dosa. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dari sabda Allah hari ini, apa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita? Dalam suatu momen, saya pernah bertanya kepada seorang bapak yang sudah lama tidak ke gereja. Saya bertanya demikian, "Pak, kenapa Bapak tidak ke gereja hari ini?" Jawab bapak itu kepada saya, "Untuk apa saya ke gereja kalau toh saya terus berbuat dosa?" Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sering kita merasa bersalah dan berdosa pada diri kita, tetapi kita tidak mau datang kepada Allah mohon pengampunan. Justru karena manusia lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa, Allah senantiasa membuka hatinya bagi orang yang selalu datang kepadanya. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Pertanyaannya untuk kita renungkan bersama ialah, pernahkah saya datang kepada imam untuk mengaku dosa? Ataukah kita merasa malu mengakui dosa-dosa kita? Maukah kita dengan rendah hati datang untuk mengakui dosa-dosa kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Kasih-Nya selalu mengalir dalam hidup kita seperti sungai. Bila kita mau datang dan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, Allah selalu berkata, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa bertobat. Allah sumber segala kebaikan. Kami bersyukur karena rahmat kehidupan
yang masih Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu membuka hati dan datang dengan rendah hati kepadamu untuk mengakui dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.